Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sukacita, kali ini saya akan sampaikan manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Apa penyakit saudara saat ini? Penyakit berat yang sedang saudara derita, penyakit kanker yang terjadi di liver saudara mungkin, penyakit jantung bocor mungkin, penyakit paru-paru akibat kanker paru-paru, atau mungkin karena virus corona sehingga terjadi satu kerusakan yang parah, atau mungkin kanker otak, atau kanker pada bagian pencernaan usus saudara, atau mungkin kanker pada bagian reproduksi saudara. Penyakit-penyakit berat, seberat apapun, Tuhan sanggup sembuhkan. Penyakit apapun, seberat apapun, bahkan nyaris dikatakan organ tubuhmu itu sudah mengalami kebusukan di dalam. Organ tubuhmu sudah mengalami satu pendarahan, kebusukan, saudaraku, pembusukan dan lain sebagainya. Tetapi dengan kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa, Tuhan sanggup sembuhkan saudara. Saudara, ada satu kisah Tuhan membangkitkan orang mati. Saudaraku, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 44. Ini Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Saudaraku, ya kita baca saja. Yohanes 11, 33 sampai 44. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Amin. Saudaraku, sampai di sini dulu. 4 hari orang mati. Itu sudah mulai mengalami pembusukan. Organ-organnya, saudaraku, bahkan sudah mulai berulat. Saya yakin itu jantungnya sudah berhenti, sudah mulai membusuk, bahkan sudah mulai dimakan ulat. Kemudian otaknya juga saudaraku, sudah mulai membusuk. Saudaraku, segenap organ-organ dalamnya ini sudah mulai membusuk. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Saudaraku, ini orang yang sudah mati 4 hari. Ini tentu organ-organ tubuh sebelah dalamnya sudah mulai mengalami pembusukan, bahkan sudah mulai dimakan ulat-ulat. Jadi sudah sangat mustahil untuk disembuhkan. Kalau orang mati tidak bisa disembuhkan lagi, namanya sudah mati, ya saudaraku. Sudah sangat menjijikkan lah, saudaraku. Tetapi oleh kuasa Tuhan yang sudah busuk seperti itu, ini bisa dibangkitkan, saudaraku. Dan ini yang bisa melakukan cuma Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, saudaraku. Tidak ada yang lain. Yang bisa membangkitkan orang mati, itu cuma Tuhan Yesus Kristus. Maka disebutlah dia, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan itu kebangkitan dan hidup. Saudaraku, bahkan nanti semua orang yang saat ini meninggal di dalam Yesus, itu menunggu saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk dibangkitkan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang detail kronologisnya ditulis dalam kitab Wahyu, itu ditunggu semua manusia dari awal zaman hingga akhir zaman. Nabi-nabi, para
nabi-nabi terdahulu, orang-orang kudus, Daniel, Yeskiel, dan lain sebagainya, saudaraku, sekarang itu masih menunggu di satu alam yang namanya, saudaraku, Firdaus, saudaraku, seperti Abraham dan Lazarus, saudaraku, itu berada di satu alam yang namanya Firdaus, saudaraku. Di mana di tempat itu juga ada orang penjahat yang dahulu ada di sebelah Yesus, yang pada saat Yesus disalibkan itu percaya dan menerima Yesus. Tuhan katakan, saat ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Di Firdaus, saudaraku. Jadi, saudaraku, di Firdaus mereka menunggu saat kebangkitan untuk dibangkitkan, kemudian menggenapi firman Tuhan yang tertulis, pada waktu itu yang mati akan dibangkitkan, kemudian kita yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya, kalau sudah membaca di sana tentang kebangkitan di akhir zaman. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus itulah kebangkitan dan hidup. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu. Bahkan kedatangannya nanti yang detail kronologisnya ditulis dalam kitab Wahyu itu dinantikan seluruh umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus dahsyat. Kalau saudara menderita penyakit apapun, penyakit kanker stadium 1, 2, 3, 4, kanker ganas sekalipun yang menyerang mungkin lever saudara, menyerang pankreas saudara, menyerang organ-organ pencernakan saudara, kanker yang menyerang otak saudara, bahkan mungkin penyakit-penyakit akibat virus yang membuat saudara mengalami kelemahan tubuh. Mungkin organ-organ tubuh saudara sudah mulai membusuk dan lain sebagainya. Saudara jangan putus asa. Di dalam Yesus ada kesembuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam Yesus ada kesembuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa atas tubuhmu. Dia mampu mengadakan mujizat-mujizat besar, kesembuhan-kesembuhan atas tubuhmu. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Tuhan yang berkuasa menghidupkan, membangkitkan orang mati. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau saudara menderita sakit apapun, saat ini jangan takut, saudara jangan gentar, saudara yakin akan kuasa Yesus, maka saudara akan dilawat oleh kekuatan Tuhan yang luar biasa, oleh lawatan Imam Besar Agung yang saat ini saudaraku bekerja melayani jemaat-jemaat akhir zaman. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat, saudaraku, kesembuhan, doa kesembuhan, itu adalah pelayanan imam besar yang mulai berjalan, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan itu, saudaraku, bukan mereka yang hebat, bukan hamba Tuhan yang hebat, tapi karena imam besar yang melayani, saudaraku, imam besar yang ada di dalam pelayanan itu, saudaraku, yang menyembuhkan, yang melakukan mujizatnya yang besar. Seringkali juga di dalam doa kesembuhan jarak jauh lewat online, juga lewat pesan-pesan singkat, baik WhatsApp, ada yang telepon juga, saudaraku. Puluhan bahkan ratusan orang berulang kali telepon. Terima kasih Pak Pendeta sudah sembuh dari penyakit COVID. Terima kasih Pak Pendeta sudah sembuh dari kanker. Terima kasih Pak Pendeta sudah terjadi kesembuhan ini, saudaraku. Saudara, kalau ada seperti itu, saya selalu berkata, puji Tuhan Yesus Kristus. Semua itu yang melakukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena memang bukan saya yang melakukan, itu Tuhan. Saya hanya sebagai perantara saja untuk mendoakan, menyebut nama-nama mereka, nama-nama orang yang sakit itu satu persatu saya sebut di dalam doa. Saudaraku, akhirnya mereka dijawab, dilawat oleh kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Jadi nama penting ya, kalau di dalam doa kesembuhan yang saya layani, saya saudaraku melayani doa kesembuhan lewat nama asli saudara. Kenapa nama, saudara? Karena nama ini adalah identitas yang akan saudara bawa sejak di bumi ini nanti sampai di surga. Saudara akan dikenali oleh Tuhan, masuk surga atau tidak itu berdasarkan nama saudara. Apakah tertulis di dalam kitab kehidupan saudaraku atau tidak, itu berdasarkan nama saudara. Jadi lewat ini pula doa kesembuhan, lawatan Imam Besar Agung, ini saya praktekkan dan terjadi
dengan disebut namanya orang yang ada jauh sana di Papua disembuhkan Tuhan. Orang yang berada jauh sana di Medan disembuhkan Tuhan. Orang yang berada jauh sana di California disembuhkan Tuhan. Luar biasa. Lawatan imam besar agung. Ini bukan saya yang melakukan. Itu lawatan imam besar yang melayani kegerakan akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini kuasanya sungguh luar biasa. Saudara yang sedang mengalami sakit apapun, jangan putus asa. Karena masih ada Yesus yang akan sanggup menolong saudara. Yesus sanggup memulihkan sakit penyakitmu, sehingga saudara sembuh. Bahkan kalau bisa saudara diprogram menjadi mempelai wanita anak domba Allah yang tidak mengalami kematian saat Tuhan Yesus Kristus datang. Aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah pada saat bunyi nafiri. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Yang bangkitkan Tuhan Yesus juga. Dan kita yang masih tinggal akan diubahkan dalam tubuh yang tidak bisa binasa. 1 Korintus 15 ayat 51 dan seterusnya, saudara boleh baca di sana. Jadi saudaraku, yang melakukan, saudaraku, yang memiliki kuasa kebangkitan ini Tuhan Yesus. Yang memiliki kuasa kesembuhan ini juga Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain yang bisa membangkitkan orang mati selain Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi luar biasa pesan firman Tuhan saat ini mengenai kesembuhan ilahi melalui nama. Sakit apapun saudara, catat nama saudara melalui WhatsApp, kemudian kirim di dalam WhatsApp saya siap mendoakan saudara. Saudara akan dijamah. Nama asli, jangan nama palsu, sebab nama yang saudara gunakan itu nanti akan tertulis sampai di surga. Berdasarkan nama itu pula saya mendoakan saudara, dan saudara akan dijawab, dilawat oleh lawatan imam besar agung. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.